Jika kalian gamer, pencinta creepypasta, atau kalian suka bermain labirin, mungkin tidak asing lagi dengan urban legend The Backroom ini. Bagi kalian yang tidak tahu dengan The Backroom sebenarnya adalah cerita urban legend dan creepypasta yang menggambarkan labirin dari luangan atau lingkungan yang dibuat secara acak dan tanpa ujung. The Backroom ditandai dengan bau karpet basah, dinding warna kuning monokrom, dan lampu neon yang remang dan sangat banyak. Cerita The Backroom ini berasal dari website 4chan. Pada tanggal 12 Mei 2019, seseorang menyuruh netizennya untuk mempost disgusting image that just feel off, atau gambar yang mengganggu, sehingga banyak yang mengirim gambar random di komentar postingan itu. Sekian banyak foto yang dikirim, ada satu foto yang langsung hype, di mana user anonim menciptakan sebuah cerita berdasarkan foto lorong yang berwarna kuning dan sedikit miring. Orang itu mendeskripsikan seperti ini: jika kamu tidak berhati-hati dan kamu tidak menyadari kenyataan berada di tempat yang salah, kamu akan berakhir di backroom, di mana hanya ada bau karpet tua yang lembab, kegilaan dari warna remang, suara latar belakang dari lampu neon yang sangat berisik dan tanpa henti, dan sekitar 600 juta mil persegi ruangan kosong yang tersegmentasi secara acak untuk membuatmu terjebak. Tuhan akan menyelamatkanmu jika kamu mendengar sesuatu di sekitar situ, karena itu pasti dia telah mendengarmu. Setelah postingan di 4chan tersebut menjadi terkenal, orang-orang pun mulai menulis cerita horor yang berkaitan dengan The Backroom. Beberapa juga menyatakan mereka pernah melihat gambar itu di dunia nyata, dan bahkan banyak meme dari The Backroom dibuat, yang semakin mempopulerkan cerita creepypasta itu. Seiring berjalannya waktu, orang-orang telah memperluas konsep The Backroom dan menambahkan variasi dengan menciptakan level bertingkat dan terdapat entity yang menghuninya. Meski banyak yang mengakui pernah melihat The Backroom, lokasi foto Backroom yang asli tidak diketahui kebenaran dan keberadaannya, dan mungkin juga gambar tersebut hanyalah editan atau renderan ruang 3 dimensi saja. The Backroom yang kita kenal sekarang seakan menggabungkan berbagai tren dalam media horor lain, termasuk fotografi liminal room, SCP Foundation, dan serial album Everywhere at the End of Time. Seperti yang saya jelaskan tadi, Backroom sudah banyak mendapatkan modifikasi, salah satunya pada level. Jika kalian cari pada wiki of the Backroom, ada ribuan level yang terdapat pada The Backroom. Tetapi dari ribuan level tersebut, hanya ada 4 level saja yang populer dan diterima. 1. Normal level. Diklasifikasikan dalam ukuran, keamanan, dan keselamatannya. Banyak dari tingkatan ini mewakili apa yang dikenal sebagai liminal room. Karpet berjamur, dinding kuning yang remang, dan lampu neon yang berdengu membangkitkan perasaan menakutkan di kepala pemainnya. Salah satu entity yang menghuni level ini adalah anjing, yang digambarkan sebagai makhluk humanoid yang cacat. Level dapat berubah seiring waktu, atau bahkan berhenti dalam waktu yang lama. Ruangan yang tiba-tiba berbeda akan menandakan pergantian level. Fitur lain dari level ini adalah zona no clip, yang dapat menyebabkan pemainnya dipindahkan ke awal level. Pada normal level ini terdapat 9 variasi level terkenal di dalamnya, yaitu level 0, The Lobby, level 1, Habitat Zone, level 2, Pipe Dream, level 3, Electrical Station, level 4, Abandoned Office, level 5, The Hotel, level 6, Like Out, level 7, Thalassophobia, level 8, Cap System. 2. Sublevel. Sublevel sering dianggap sebagai level tengah. Sublevel sendiri dicapai ketika seseorang memilih untuk tidak memasuki zona no-clip dan malah berkeliaran di sekitar normal level selama berhari-hari. Sublevel lebih gelap daripada normal level dan menampilkan arsitektur yang mengarah ke industrial. Dengan latar suara mesin yang terdengar di seluruh tempat, lampu neon mulai berkedip lebih sering, bahkan lampu mati semua, dan saat itulah makhluk-makhluk mulai keluar. Sama seperti normal level, sublevel pun terdapat 9 variasi level yang terkenal juga, yaitu level 0.7 Thalassophobia, level 1.1 Broken Hall, level 2.4 Gate Corridor, level 3.2 Wired Industry, level 4.1 Subway Station, level 5.1 Building Lights, level 6.1 The Snacks Room, level 7.1 Upside Ocean, dan level 8.6 Martian Caverns. 3. Level Anomali. Anomali level bersifat misterius. Ini adalah salah satu tingkatan paling gelap. Level ini tidak dapat diurutkan dengan angka seperti level sebelumnya. Kurangnya tanggal informasi penemuan yang membuat sangat sulit untuk memberikan label dengan nomor tertentu. Oleh karena itu, kebanyakan level disebut dengan simbol, angka yang tidak teratur, dan lain-lain.
Level ini tercapai ketika pemain hanya berkeliaran di sekitar sub-level untuk jangka waktu yang lama. Satu-satunya cara jika pemain mau keluar dari level ini adalah tetap tenang dan menganggap bahwa The Backroom adalah rumah kita sendiri. Dan pas itulah kalian bisa keluar. Level anomali pun juga memiliki beberapa level yang sangat populer, yaitu level Run for Your Life, The Whisper, 9223372036, 8547755807, Recollection, level minus 15 Uncertained, level E Your Certifies, level 11 The Infinite City, The Tournament, The Manila Room, The Hub, The End, dan The Metro. Sama seperti level, entity di Backroom juga sangat banyak. Mungkin perlu video berbeda buat membahas semuanya, tetapi di sini kita akan membahas entity berdasarkan kategorinya saja. Di The Backroom, entity itu diklasifikasikan berdasarkan 4 kategori: nomor, nama, bahaya, dan habitatnya. Nomor mengacu pada urutan entity itu dibuat. Misalnya, entity 1, entity 2, 3, 4, dan seterusnya. Nama yaitu penamaan dari entity tersebut. Misalnya, entity 3.8 Laughter, entity 14 Mr. Zero, entity 30 Larkers, entity 38 Ice, dan masih banyak lagi. Bahaya mengacu pada keganasan dari suatu entity. Keganasan ini biasanya diberi urutan dari kelas 0 sampai 7. Pada kelas 0, entity tidak berbahaya dan hanya menampakkan diri saja. Entity pada kelas ini seperti Caterpillar, Watcher, Cosmo, dan lain-lain. Di kelas 1, entity bisa menyerang dan melukai pemain namun tidak terlalu agresif. Entity pada kelas 1 ini seperti Window, Enovas, Lost Soul, dan lain-lain. Di kelas 2, entity bisa menyerang bahkan bisa membunuh pemainnya. Entity pada kelas 2 ini seperti Frowners, Furers, Orbs, dan lain-lain. Pada kelas 3, entity sangat agresif tapi sangat lemah juga. Entity pada kelas 3 ini seperti Insanities, Ghosts, Void Beings, dan lain-lain. Pada kelas 4, entity sangat agresif. Entity pada kelas 4 ini seperti Slider, Little Killer, Death Rats, dan lain-lain. Di kelas 5, entity berbahaya dan agresif. Entity pada kelas 5 ini seperti Hireworms, Laughter, Hydroliths Plague, dan lain-lain. Di kelas 6, entity sangat berbahaya dan sangat agresif. Entity pada kelas 6 ini seperti Blazer, Mr. Zero, Omens, dan lain-lain. Dan yang terakhir, di kelas 7, entity ini bersifat mitologi atau tingkatan kelas untuk entity yang masih anomali. Entity pada kelas 7 ini seperti My Lord, My God, The Puppeteer, Devil King, The Storyteller, dan lain-lain. Dan kategori yang terakhir yaitu habitat. Habitat mengacu pada tempat suatu entity biasanya berada. Habitat ini terdiri dari unknown, extinct, nearly extinct, rare, common, majority, many, dan The Backroom. Tidak dapat dipungkiri kalau cerita The Backroom ini sangat populer. Oleh karena itu, banyak pihak yang mulai membuat game, bahkan film dari The Backroom ini. Film. Pada Januari 2022, sebuah film horor pendek berjudul The Backroom Found Footage diupload ke YouTube oleh seorang YouTuber yang baru berusia 16 tahun di channel Ken Pixel. Video itu bernuansa tahun 1990-an yang menceritakan sekumpulan orang sedang syuting video dan si kameramen tiba-tiba terjatuh. Di saat dia terjatuh, dia terbangun tetapi di lokasi yang berbeda. Orang itu berusaha mencari jalan keluar sampai dia dikejar oleh suatu entity, bahkan melewati level-level yang berbeda. Short film ini diambil menggunakan rendering Blender 3D serta teknik lain untuk menciptakan nuansa seperti di Backroom yang nyata. Ken Parsons, pemilik channel YouTube Ken Pixel, sudah membuat 10 video tentang The Backroom ini dan mungkin nantinya akan bertambah lagi. Video pertama berjudul Backroom Found Footage yang kita bahas tadi, yang diupload pada tanggal 7 Januari 2022, yang dilanjutkan dengan Backroom The Third Test, First Contact, Missing Person, Informational Video, Auto Spy Report, Motion Detected, Prototype,
Fitfall, dan video terakhirnya berjudul Report. Beberapa orang berpendapat mungkin creepypasta ini pada akhirnya akan diadaptasikan menjadi sebuah film dan ditayangkan di bioskop sama seperti creepypasta Slenderman yang dibioskopkan pada tahun 2018 lalu. Game. Pada 12 Februari 2022, seorang user Reddit memamerkan maps Minecraft berkonsep The Backroom. Sampai sekarang, map tersebut masih dikembangkan. The Backroom juga menjadi dasar untuk game horor dengan nama yang sama. Game lain yang juga terinspirasi dari The Backroom adalah The Backroom Simulator dan Enter the Backroom. Mungkin nantinya juga bakalan ada game The Backroom versi virtual reality. Nah, jadi itulah penjelasan tentang The Backroom. Bentar, tapi ada satu fun fact lagi nih. Backroom itu identik dengan lampu neon yang berjajar. Kita akan berandai-andai kalau tempat backroom itu memang nyata. Berapa sih biaya listrik untuk menerangi backroom? Jika kalian ingat di postingan awal The Backroom, pengarangnya memberitahu ukuran ruangan di backroom itu yaitu sekitar 600 juta mil persegi. Biar mempermudah, kita ubah mil menjadi meter. Dilansir dari dosenpintar.com, 1 mil itu sama dengan 1609 meter. Jadi kalau 600 juta mil kita rubah menjadi meter, maka luas ruangan di backroom adalah 965 miliar 400 juta meter. Untuk lampu neon dengan cahaya remang seperti itu membutuhkan daya setidaknya 23 watt setiap lampunya. Nah, jika kita asumsikan setiap 1 meter ada satu lampu neon, maka di backroom ada sekitar 965 miliar 400 juta lampu neon. 965 miliar 400 juta lampu neon dikalikan 23 watt setiap lampunya. Jadi, untuk menerangi backroom membutuhkan daya 22 triliun 204 miliar dan 200 juta watt. Di Indonesia, biaya listrik untuk 1000 watt adalah Rp1.440 per jamnya. Maka di backroom, biaya listrik yang dikeluarkan sebesar 32 kuadriliun 78 triliun 407 miliar 740 juta per jamnya, atau sekitar 23 kuintillion 96 kuadriliun 453 triliun 572 miliar dan 800 juta per bulannya. Wow, siapa tuh yang mau bayar?